Pernahkah kamu memperhatikan kecepatan suatu kendaraan yang sedang akan berjalan dan saat kendaraan tersebut akan berhenti? Bagaimanakah kecepatannya? Tentunya, kecepatan dari kendaraan tersebut tidak selalu tetap. Dalam hal ini, kendaraan tersebut melakukan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Namun, sebelum kamu mempelajari tentang gerak lurus berubah beraturan ini, terlebih dahulu kamu perlu memahami pengertian dari percepatan. Pengertian percepatan. Sebuah mobil yang baru mulai berjalan, kecepatannya semakin lama akan semakin besar. Sebaliknya, ketika mobil akan berhenti, tentunya si pengemudi akan melakukan pengereman, sehingga mobil akan semakin lambat atau kecepatannya semakin kecil. Nah, percepatan didefinisikan sebagai hasil bagi perubahan kecepatan dengan selang waktu yang diperlukan untuk perubahan kecepatan. Dinotasikan dengan A, atau dari kata acceleration. Dalam bentuk persamaannya adalah sebagai berikut. A sama dengan delta V per delta T, sama dengan Vt dikurang V0 per Tt dikurang T0. Jika V0 menyatakan kecepatan mula-mula pada saat T0 sama dengan 0, dan Vt menyatakan kecepatan akhir pada saat T, maka A sama dengan Vt dikurang V0 per T. Dan jika kita kali silang, kecepatan akhir adalah Vt sama dengan V0 ditambah At. Apabila benda memulai gerakannya dari kedudukan awal S0 pada saat T sama dengan 0 dan kedudukan S pada saat T, maka perpindahan delta S sama dengan S dikurang S0 sama dengan V rata-rata dikali T. Kecepatan rata-rata adalah nilai tengah antara kecepatan akhir dengan kecepatan awal, yaitu V rata-rata sama dengan V0 ditambah Vt per 2. Substitusikan V rata-rata ke dalam perpindahan. Delta S menjadi perpindahan delta S sama dengan V0 ditambah Vt per 2 dikali T. Lalu, substitusikan terhadap nilai Vt. Sehingga delta S sama dengan V0 ditambah V0 ditambah At per 2 dikali T. Operasikan terhadap unsur yang sama, yaitu delta S sama dengan 2V0 ditambah At per 2 dikali T. Angka 2 pada bagian V0 dapat kita coret terhadap penyebut karena saling membagi. Dan masing-masing dikalikan dengan T sehingga menjadi V0 dikali T ditambah 1 per 2 At pangkat 2. Kita ingat kembali, delta S sama dengan S dikurang S0. S sama dengan S0 ditambah delta S. Jika kita substitusikan, dari persamaan di atas menjadi S sama dengan S0 ditambah V0 dikali T ditambah 1 per 2 At pangkat 2. Untuk memahami persamaan-persamaan ini, perhatikan kasus berikut. Suatu hari, diadakan adu balap terhadap 3 motor dalam lintasan lurus dengan arah yang sama. Mula-mula, ketiga motor dalam keadaan diam, atau kecepatan awal sama dengan 0. Dan, setelah peluit dibunyikan, tercatat bahwa dalam waktu 1 sekon, motor A memiliki kecepatan 5 meter per sekon, motor B memiliki kecepatan 7 meter per sekon, dan motor C memiliki kecepatan 10 meter per sekon. Nah, dari catatan ini, dapat kita lihat bahwa motor C memiliki perubahan kecepatan yang paling besar. Jadi, dari data ketiga motor ini, dapat kita hitung berapa percepatannya, dengan mengingat rumus percepatan yaitu, percepatan sama dengan kecepatan akhir dikurang kecepatan awal per selang waktu. Sehingga, diperoleh percepatan motor A sama dengan 5 meter per sekon dikurang 0 per 1 sekon sama dengan 5 meter per sekon pangkat 2. Percepatan motor B sama dengan 7 meter per sekon dikurang 0 per 1 sekon, sama dengan 7 meter per sekon pangkat 2. Percepatan motor C sama dengan 10 meter per sekon dikurang 0 per 1 sekon sama dengan 10 meter per sekon pangkat 2. Nah, perhatikan, nilai akhir dari ketiga motor ini lebih besar daripada nilai awalnya, dan percepatannya bernilai positif. Berarti, percepatan positif nilai kecepatannya semakin meningkat. Pernahkah kalian menyaksikan pertandingan MotoGP di televisi? Salah satu pemain yang terkenal adalah Valentino Rossi.
Dari catatan, ia dapat bergerak menggunakan motornya dengan kelajuan 300 km per jam atau 83,34 meter per sekon di lintasan lurus. Wah, kelajuan ini hampir sama dengan kelajuan sebuah pesawat jet. Tapi, apakah kelajuan motor yang digunakannya selalu sebesar itu? Saat ia melihat di depannya ada suatu rintangan, dengan segera ia menginjak pedal rem motornya. Dan, setelah 1 sekon pengereman, kelajuan motornya berkurang menjadi 80 meter per sekon. Nah, untuk mengetahui besar percepatan dari motor ini, kita gunakan persamaan sebelumnya, yaitu percepatan sama dengan kecepatan akhir dikurang kecepatan awal per selang waktu. Ingat kembali. Karena gerak yang kita pelajari dalam bab ini adalah gerak lurus dengan arah yang tetap, maka nilai kecepatan dapat diganti dengan kelajuan. Akibat kasus pengereman motor ini, kelajuan awalnya adalah 83,34 meter per sekon, dan kelajuan akhirnya adalah 80 meter per sekon dengan selang waktu 1 sekon. Jadi, percepatan sama dengan 80 meter per sekon dikurang 83,34 meter per sekon per 1 sekon sama dengan minus 3,34 meter per sekon pangkat 2. Nah, perhatikan, nilai percepatannya negatif. Hal ini terjadi akibat kasus pengereman pada motor tersebut yang menyebabkan berkurangnya nilai kecepatan motor dari 83,34 meter per sekon ke 80 meter per sekon. Percepatan negatif disebut juga dengan perlambatan. Dengan demikian, percepatan negatif menghasilkan kecepatan yang semakin berkurang. Bahkan, jika percepatan negatif terus saja bekerja, maka arah benda akan berbalik saat benda berhenti dan akan menghasilkan kecepatan yang negatif pula. Salah satu contoh yang membuktikan hal ini adalah, lemparkanlah batu secara vertikal ke atas dengan kecepatan awal tertentu. Pada saat naik, kecepatan batu ini berkurang secara tetap, atau gerak lurus diperlambat beraturan. Saat berada di titik tertinggi, kecepatan batu menjadi 0, dan batu berhenti sejenak. Karena kecepatan negatif terus bekerja, maka batu itu akan berbalik arah ke bawah. Lalu, batu bergerak jatuh bebas, atau gerak lurus dipercepat beraturan. Sehingga kecepatannya bertanda negatif. Nah, supaya kamu lebih memahami konsep percepatan dalam bentuk persamaan, simaklah contoh-contoh berikut ini. Pertama, sebuah pesawat terbang masih berada pada keadaan diam di awal landasan, dan ketika petugas menara bandara mengizinkan pilot berangkat, maka ia pun mulai menjalankan pesawatnya. Setelah 30 sekon, pesawat mencapai kelajuan 90 meter per sekon, dan pesawat tinggal landas. Nah, tahukah kamu berapakah percepatan dari pesawat itu? Karena mula-mula pesawat dalam keadaan diam, maka kecepatan awal sama dengan 0. Selang waktu atau delta T sama dengan 30 sekon, dan kecepatan akhir sama dengan 90 meter per sekon. Maka, percepatan pesawat dapat kita hitung dengan menggunakan persamaan. Percepatan sama dengan kecepatan akhir dikurang kecepatan awal per selang waktu, sama dengan 90 meter per sekon dikurang 0 per 30 sekon, sama dengan 3 meter per sekon pangkat 2. Jadi, percepatan dari pesawat tersebut sebesar 3 meter per sekon pangkat 2. Kedua, sebuah mobil bergerak melalui lintasan lurus dengan kecepatan 36 km per jam ke arah barat. Karena pengemudi mobil melihat ada rintangan di depannya, sehingga ia menginjak rem dan 4 sekon setelah pengereman mobil pun berhenti. Pertanyaannya, berapakah besar percepatan mobil dan arahnya? Kecepatan awal sama dengan 36 km per jam, sama dengan 36 dikali 5 meter per 18 sekon, sama dengan 10 meter per sekon. Karena mobil berhenti, maka kecepatan akhir sama dengan 0. Dengan selang waktu pengereman, delta T sama dengan 4 sekon. Maka percepatan sama dengan kecepatan akhir dikurang kecepatan awal per selang waktu, sama dengan 0 dikurang 10 meter per sekon per 4 sekon, sama dengan minus 2,5 meter per sekon pangkat 2.
Tanda negatif ini menyatakan arah percepatan yang berlawanan dengan arah kecepatan. Karena mobil bergerak ke arah barat, maka arah percepatannya berlawanan atau ke arah timur. Jadi, besar percepatan dari mobil tersebut adalah 2,5 meter per sekon pangkat 2 ke arah timur.